kemarin saya pernah ngasih video ya terkait landasan psikologis media pembelajaran. Nah, yang landasan psikologis ini sudah saya jelaskan dari teori perkembangan kognitif Jean Piaget sama kerucut pengalaman Edgar Dale ini udah saya kasih di video sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar landasan teknologinya. Jadi ada landasan psikologis, teknologi, dan ada satu lagi nanti landasan yang akan saya jelaskan. Landasan teknologis media pembelajaran, jadi secara teknologi pembelajaran, media pembelajaran itu merupakan proses yang kompleks yang terpadu dan melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahannya, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Jadi, secara tidak langsung, kalau kita ngomongin landasan teknologis dari media pembelajaran, maka ada 3 prinsip dari media pembelajaran. Yang pertama, harus berorientasi pada si belajar atau siswanya. Jadi media pembelajaran itu harus berdasarkan karakter siswa atau karakter mahasiswa lah kalau di kampus, bukan berdasarkan karakter si dosen. Jadi pembuatan media pembelajaran itu harus berdasarkan pertimbangan tertentu. Nggak bisa media pembelajaran itu dibikin tapi mahasiswanya atau siswanya nggak ngerti cara makainya gitu. Nggak mungkin saya kalau bikin PPT saya kira kalian ngerti ya dan kalian paham gitu. Nggak mungkin saya nyuruh kalian bikin media yang basisnya hologram gitu. Pasti kalian nggak ngerti. Nah, jadi prinsipnya untuk media pembelajaran dari segi teknologinya itu harus orientasinya kepada si mahasiswa atau si siswanya. Yang kedua, menggunakan pendekatan sistem. Sistem di sini maksudnya adalah sistem yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi nggak mungkin saya pakai LCD kalau sistem pembelajarannya di luar ruangan. Contoh, kita mau pembelajaran mengenal tumbuhan paku di hutan UBT gitu. Nggak mungkin saya bawa LCD ke hutan kan. Jadi harus ada sistemnya. Kalau di kelas baru saya menggunakan LCD gitu. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar secara luas dan maksimal. Jadi sumber belajar itu, jadi bedain antara sumber belajar dengan media pembelajaran. Kalau sumber belajar itu adalah unsur yang mendukung media pembelajaran. Sebagai contoh, kalian kemarin ada yang bikin poster tentang rantai makanan gitu. Maka medianya itu adalah poster. Sumbernya itu adalah topik tentang rantai makanan. Jadi dibedakan antara sumber belajar dengan media pembelajaran. Kalau medianya itu media posternya. Kayak misalkan kalian nonton YouTube gitu ya tentang keseharian monyet gitu kan. Keseharian monyet sebagai konten itu adalah sumbernya. Video itu adalah medianya. Sementara YouTube itu adalah platformnya. Jadi dibedakan. Jadi kalau kalian bikin video YouTube, sebenarnya bukan YouTube-nya medianya. YouTube itu adalah platform wadahnya. Video itu adalah medianya. Terus topik di dalam video itu adalah sumber belajarnya. Oke, lanjut. Jadi kalau berdasarkan Commission on Instructional Technology mengatakan bahwa instruksi teknologi berarti adalah media yang lahir dari revolusi komunikasi yang digunakan di dalam kelas, baik itu oleh guru dalam bentuk buku atau dalam bentuk papan tulis. Jadi kalau kita ngomongin media secara umum, buku dan papan tulis itu adalah media juga. Yang penting media itu bisa digunakan untuk berkomunikasi antara guru dan siswa. Kalau media itu tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi antara guru dan siswa, maka itu tidak dikatakan sebagai media. Misalkan saya bikin media gitu, saya bikin apa ya, herbarium gitu. Terus saya kasih aja ke kalian herbariumnya, nggak saya apa-apain gitu. Apakah muncul komunikasi di situ? Kalian langsung ngerti nggak? Enggak, Pak. Enggak. Nah, kalau nggak ada komunikasi, maka itu nggak bisa dikatakan sebagai media pembelajaran. Harus ada komunikasi. Misalkan saya kasih prizi gitu ya, saya kasih ini materi ini, pelajari ya PPT ini gitu. Terus kalian nggak ngerti gitu apa yang ada di PPT tadi karena tidak dikomunikasikan dengan dosennya gitu atau dengan saya, maka itu nggak bisa dijadikan media karena tidak bisa jadi alat untuk komunikasi. Jadi secara teknologi media itu
adalah alat yang digunakan untuk komunikasi antara si pengajar dengan si pendidik. Selama media itu nggak bisa dijadikan alat untuk berkomunikasi, itu nggak bisa dikatakan sebagai media. Oke, kita lanjut ke landasan selanjutnya. Ada landasan empiris. Jadi penggunaan media itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa media itu harus berpusat kepada si siswanya atau si pembelajarnya. Maka dari itu, media harus berdasarkan karakteristik belajar siswa. Artinya, siswa akan mendapatkan keuntungan yang signifikan jika dia menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya atau gaya belajarnya. Saya kira setiap anak di sini ya, setiap mahasiswa di sini itu punya karakter sendiri-sendiri. Saya kan nggak tahu karakter kalian kan, kalian bisa melihat diri kalian sendiri. Nah, gaya belajar itu biasanya gaya belajar atau karakter belajar itu ada dua ya. Ada berdasarkan dari David Kolb, ada yang berdasarkan pembagian gaya belajar, visual, auditory, dan kinestetik. Saya jelaskan dulu yang David Kolb. Perhatikan gambar ini. Kalian fokus ke ini aja. Ada reflektor, ada aktivis, ada teoris, ada pragmatis. Nah, David Kolb itu mengelompokkan bahwa karakter siswa atau karakteristik pembelajar itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama reflektor. Reflektor itu dia akan bisa melakukan ketika dia mendapatkan gambaran secara keseluruhan dari si gurunya. Jadi dia merefleksikan apa yang diajarkan oleh gurunya ke dia. Makanya namanya reflektor. Kemudian ada aktivis, ya. Kalau aktivis ya udah langsung aja, gak usah dikasih tahu gitu. Mereka langsung aja ngejalanin gitu. Nah, ada juga mahasiswa yang kayak gini, bukan jadi aktivis ya, maksudnya ini gayanya. Jadi kalian nggak perlu saya kasih tahu, udah langsung kerjain gitu, itu aktivis. Ada teoris. Teoris itu terlalu banyak teori. Jadi dia sebelum melakukan sesuatu, dia itu dulu, membaca panduan dulu gitu. Jadi dia belajar teorinya dulu. Ada yang pragmatis. Pragmatis itu takut-takut gitu. Kalau di sini digambarkan yang lain itu berenang, dia mau membekali dirinya pakai pelampung, terus alat-alat renang dan lainnya. Jadi kalau pragmatis itu sebelum dia melakukan sesuatu, dia akan melihat, mempersiapkan sisi baik dan sisi buruknya. Kira-kira apa gitu. Nah, mereka mempersiapkan itu, makanya dikenal dengan istilah pragmatis. Jadi dia takut atau ragu-ragu. Nah, setiap dari kalian yang ada di kelas ini, saya yakin ada salah satu di antara 4 ini. Apakah itu reflektor, apakah itu aktivis, teoris, atau pragmatis. Nanti coba kalian, ini tugasnya. Kalian coba tulis nanti ditulis aja nanti ya di grup gitu. Saya masuk ke yang mana ya kira-kira ya? Apakah saya masuk ke reflektor, apakah saya masuk ke aktivis, atau teoris, atau pragmatis. Terus kalian jelaskan kenapa kalian mengelompokkan diri kalian ke salah satu dari itu. Oke, saya lanjut. Selain yang tadi, ada lagi gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Kalau ini berdasarkan anunya sih, habit atau kebiasaannya. Jadi ada mahasiswa atau siswa yang dia lebih gampang mencerna pembelajaran jika dia mendengarkan. Itu masuk ke gaya belajar auditory, ya, atau mendengarkan. Kalau nggak dijelaskan sama dosennya atau sama gurunya, dia nggak ngerti gitu. Makanya dia masuk ke auditory. Ada yang visual. Visual itu lebih senang melihat kayak gambar atau apapun yang ada bentuk visualnya. Jadi dia itu masuk ke gaya belajar visual. Kalau nggak ada gambar, misalkan buku teks gitu ya, tulisan semua, itu nggak ngerti biasanya. Harus ada gambarnya gitu. Kalau kalian seperti itu berarti kalian masuk ke visual. Ada yang kinestetik. Kalau kinestetik itu dia itu akan ngerti ketika dia melakukan praktek langsung gitu. Misalkan kita mau mempelajari jenis-jenis bunga gitu. Kalian kalau lihat di buku tuh nggak ngerti gitu. Yang visualnya aja. Kalian harus benar-benar turun ke lapangan ngelihat bunganya baru kalian ngerti. Nah, itu biasanya masuk ke kinestetik. Terkadang tidak hanya 3 ini aja, bisa juga kalian itu kombinasi antara ketiganya. Misalkan auditory visual atau visual kinestetik. Kalau visual kinestetik dia harus melihat gambarnya terus ngelakuin. Ada yang kombinasi dari itu. Ada yang cuma satu aja, tapi kebanyakan biasanya kombinasi.
Entah itu auditory visual, entah itu kinestetik auditory, entah itu visual kinestetik. Jadi kalian mungkin di antara itu. Nah, kalian juga harus bisa mendeskripsikan nanti di grup ya. Kalian yang sebelumnya masuk mana, yang ini masuk ke yang mana gitu. Apakah saya lebih senang mendengarkan gitu atau lebih senang melihat gambar-gambar dan lain-lain gitu. Kalau misalkan dua-duanya ya, saya suka mendengarkan sama melihat gambar. Oh, berarti itu kombinasi antara auditori dengan visual. Kebanyakan ya, kalau anak biologi itu biasanya antara auditori visual atau kinestetik auditori. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Penggunaan media dalam pembelajaran nanti di sini ada 4 yang akan dipelajari. Pertama, prinsip-prinsip umum penggunaan media, terus langkah-langkah penggunaan media, evaluasi dan tindak lanjut. Oke. Terkait prinsip umum penggunaan media, yang pertama, penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian integral dalam sistem pembelajaran. Artinya setiap pembelajaran harusnya ada sebuah media. Tidak cukup guru itu hanya ngomong di depan kelas tanpa adanya media, karena pasti tidak akan tercapai secara seutuhnya pembelajaran. Kemudian media hendaknya dipandang sebagai sumber data. Maksudnya di sini, ketika ada sebuah data berupa konten materi, maka untuk mengkomunikasikan konten yang ada di materi itu, maka kita perlu sebuah media. Yang ketiga, pengajar hendaknya memahami tingkat hierarki dari jenis dan alat kegunaannya. Kalau kayak gini nih sebenarnya, si pengajar, si guru itu harus memahami dulu jenis media yang digunakan dan apakah si mahasiswa tadi bisa menggunakan media itu di kelas. Kemudian pengujian media hendaknya berlangsung terus sebelum, selama, dan sesudah pemakaian. Maksudnya kayak gini nih, media itu terkadang bisa berhasil, bisa juga gak berhasil digunakan di kelas. Tergantung si siswanya atau si mahasiswanya. Bisa aja saya menggunakan PPT itu gak berhasil di kelas. Bisa aja, karena siswanya gak suka ngelihat gambar gitu. Siswanya kinestetik semua gitu. Yang terakhir, penggunaan multimedia akan sangat menguntungkan dan memperlancar proses pembelajaran. Jadi itu adalah prinsip umum penggunaan media. Selanjutnya, apa aja langkah-langkah dalam penggunaan media? Jadi sebelum kalian menggunakan media, tentunya langkah pertama adalah melakukan persiapan. Yang pertama melakukan persiapan itu mempelajari petunjuk penggunaan medianya. Yang kedua, mempersiapkan peralatannya. Jadi media itu ada yang butuh alat untuk ditampilkan. Contoh ini ya, yang saya pakai ini Prezi gitu. Kalau ini gak ada laptop, maka dia tidak akan bisa ditampilkan sama saya. Laptop itu adalah alatnya, alat penunjang media. Medianya ya Prezinya gitu. Nah, jadi kalau kalian mau buat media, jadi harus tahu dulu cara menggunakannya kayak gimana. Yang kedua harus tahu alat apa yang akan digunakan untuk menampilkan media tadi. Ada yang nggak butuh alat, kayak poster gitu ya, ya tinggal tempel aja. Cuma poster itu kan harus di-print dulu. Nah, berarti kalian harus mempelajari bagaimana penggunaannya. Nah, jadi kayak gitu. Media itu ada yang harus diproyeksikan ya, istilahnya diproyeksikan itu ditampilkan pakai alat tertentu, ada yang tidak. Kemudian setelah persiapan kalian baru bisa menggunakan media tersebut. Nah, penggunaan media itu juga harus dievaluasi. Jadi tahap evaluasi ini adalah tahap penyajian apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dengan menggunakan media tersebut. Nah, jika tujuannya belum tercapai, maka pengajar perlu merancang lagi media yang cocok untuk pembelajaran. Seperti yang saya katakan tadi ya, media itu harus selalu dievaluasi. Takutnya media tadi tidak cocok dengan karakteristik mahasiswa. Dan yang terakhir, ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu adalah hasil dari evaluasi. Dari hasil evaluasi tadi, kita harusnya bertanya kepada si siswa atau si mahasiswa, bagaimana sajian media yang sudah dia kembangkan. Apakah sudah menarik menurut mahasiswa atau siswanya, apakah belum? Kalau belum menarik, maka harus direvisi sampai media itu benar-benar menarik.
Jadi nanti kalau kalian sudah semester terakhir, ada yang mau penelitian tentang media, kalian nggak cuma bikin media, tapi kalian juga melihat respon dari si pemakainya. Karena kalian mungkin jadi guru ya, guru di SMP atau SMA, berarti nanti kalian tanya ke siswanya, media saya sudah bagus apa tidak gitu. Responnya kayak gimana. Kalau belum bagus berarti kalian akan merevisi media itu sampai media tadi benar-benar bagus. Cuma kalau di mata kuliah ini nggak sampai segitunya ya, nggak sampai eh, benar-benar bagus gitu medianya. Nggak, kita hanya belajar bagaimana mengembangkan media pembelajaran itu aja. Oke, jadi itu dari saya terkait materi media pembelajaran.